Ketika hidup kita ini jalannya lurus, artinya kita punya integritas, kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi aman. Tetapi kalau hidup kita ini penuh dengan berliku-liku, apalagi kita juga punya maksud dan tujuan tertentu, suatu saat pasti akan ketahuan. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Amsal pasal 10 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat bahwa tiga bagian, bagi saya ini kayak kita membaca tiga bagian ya, yang boleh dibilang seperti terpisah tetapi ini menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah bicara tentang orang yang bijak hati. Nah, orang yang bijak hati itu adalah memperhatikan perintah-perintah. Artinya apa? Ketika dia memperhatikan perintah-perintah, artinya dia membawa orang untuk datang kepada firman Tuhan. Kalau dalam Amsal, kita suka perhatikan kata perintah, kata instruksi, dan seterusnya itu berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang membawa orang di sekitarnya itu untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Tetapi siapa yang bodoh bicaranya, artinya orang yang bodoh itu dalam hal dia berbicara itu akan jatuh. Nah, kata akan jatuh itu apa artinya? Kata akan jatuh itu adalah menjadi hancur. Jadi seperti jatuh gitu dari ketinggian tertentu lalu menjadi hancur. Nah, ini adalah perkataan orang bodoh. Kita sering ya dalam kehidupan sehari-hari ketemu orang seperti ini. Sepertinya dia memuji dengan tinggi atau kita dibaikin gitu ya. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang dia maksudkan, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan ketika kita bergaul dengan orang yang demikian, hidup kita menjadi hancur. Lalu kemudian kita lihat di ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Nah, Amsal ingin mengatakan kata bersih di situ adalah bicara tentang integritas. Siapa yang punya integritas yang benar, maka hidupnya itu akan aman. Dan orang-orang di sekitarnya itu akan juga merasakan kenyamanan itu. Dan dapat dipercaya. Artinya ketika saya berjalan bersama dengan dia, maka dia itu bisa dipercaya. Beda dengan jalannya orang bodoh, jalannya itu berliku-liku. Artinya jalannya tidak pernah lurus begitu ya. Banyak hal yang disembunyikan, ada maksud tujuan yang disembunyikan. Tetapi Amsal pada akhirnya bicara bahwa jalan orang bodoh itu akan ketahuan. Bagaimanapun caranya, jalan orang bodoh itu akan ketahuan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita juga sering juga mengalami hal yang sama ya. Kita jalan bareng bersama dengan teman-teman kita, sahabat kita misalnya begitu, maka sebenarnya lama-lama kita akan mengetahui, akan mengenal dia. Ini kok kalau bergaul dengan dia lama-lama kelamaan kok saya menjadi rugi. Saya menjadi tanda petik kayak dipelorotin gitu ya. Baik-baik sama kita, malah ujung-ujungnya adalah minta dibayarin. Ujung-ujungnya adalah ada maksud untuk bisa menguntungkan dia, misalnya gitu. Nah, tetapi kalau jalannya orang yang benar, itu adalah jalan orang yang benar-benar memiliki integritas. Jadinya kalau kita berjalan bersama dengan dia, yang muncul itu adalah kenyamanan, keamanan, dan juga kita bahkan bisa mendapatkan berkat begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-10, dikatakan siapa yang mengedipkan mata. Nah, kata mengedipkan mata itu artinya adalah adanya kesepakatan rahasia dan kesepakatan itu mengandung kecurangan. Jadi ada maksud tertentu yang disembunyikan secara mendalam dan itu hanya muncul dalam sebuah kode begitu ya. Itu mengedipkan mata. Nah, dengan kata lain Amsal juga mengatakan bahwa kalau orang yang demikian, orang yang punya maksud tujuan, maka hidupnya itu akan jatuh. Artinya hidupnya itu akan hancur. Nah, dari sini terus kita bisa melihat dan merenungkan bahwa ketika hidup kita ini jalannya lurus, artinya kita punya integritas, kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi aman. Tetapi kalau hidup kita ini penuh dengan berliku-liku, apalagi kita juga punya maksud dan tujuan tertentu, suatu saat pasti akan ketahuan. Amsal ingin menekankan di situ. Suatu saat kita pasti akan hancur. Ada begitu banyak orang memilih untuk jalan demikian ya, daripada jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Tetapi orang banyak juga memilih untuk tetap setia dengan jalan yang berliku-liku, mengedipkan mata, ada maksud tujuan, bahkan dengan cara bicaranya artinya memuja-muja tapi juga akhirnya menjatuhkan atau menghancurkan orang lain. Oleh karena itu, mari kita memeriksa diri kita melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mana jalan yang sedang kita jalani pada saat ini. Dan kita harus memilih supaya kita tetap setia di jalannya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.